Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan membahas storytelling lanjutan part 1 dari volume terbaru, yaitu volume 12 tahun kedua. Di part sebelumnya, kita sudah membahas mulai dari pengumuman ujian khusus. Ainokoji meminta izin kepada Kei untuk bertemu keempat pemimpin. Dan Ainokoji bertemu Horikita di kafe untuk melakukan kesepakatan kepada Horikita. Kalau dia membawa kemenangan untuk kelas, Ainokoji tidak akan membantu kelas lagi. Dan di video kali ini kita akan melanjutkannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Sekitar jam 6 sore, setelah bertemu dengan Horikita, Ainokoji berpisah dengan Horikita di kafe. Kemudian ketika perjalanan, Ainokoji mampir ke toko buku. Di sana dia menghabiskan hampir 1 jam di toko buku. Kemudian ketika waktu menunjukkan jam 7, Ainokoji pergi ke arah karaoke untuk bertemu dengan seorang yang telah dia janjikan. Di tengah jalan menuju tempat karaoke, Ainokoji bertemu dengan Hasebe dan dia memandang Ainokoji dari jauh. Namun Ainokoji tidak melihat Miyake yang sering bersamanya. Ainokoji yang merasa dipandang oleh Hasebe berpikir kalau Hasebe ingin berbicara dengannya. Karena itu Ainokoji mendekatinya dan bertanya, "Ada apa?" Mendengar itu Hasebe terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Melihat ekspresi Hasebe, Ainokoji berpikir, tidak diragukan lagi Hasebe ingin berbicara padanya. Tapi Hasebe tidak menyangka Ainokoji mulai berbicara duluan. Karena itu dia terkejut. Tadi aku melihatmu berbicara dengan Horikita-san." Mengatakan itu, Hasebe melirik ke arah kafe di belakang Ainokoji dan dia melanjutkan lagi kata-katanya dengan suara yang pelan. "Bolehkah kita berbicara sebentar? Apakah ini merepotkan? Jika tidak masalah bagimu, tidak ada yang menyulitkanku," jawab Ainokoji. "Terima kasih." Ainokoji berpikir untuk memanggil namanya, tapi dia menilai menjaga jarak sepertinya lebih baik. Ainokoji merasa menyebutnya dengan nama depan saat ini akan terasa aneh. Jadi sebelumnya kan Ainokoji itu tergabung dengan grup Ainokoji. Nah, anggotanya itu wajib manggil nama depan. Tapi saat ini sudah bubar, jadi Ainokoji itu nggak enak buat manggil nama depan lagi gitu. Oke, lanjut. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Lebih baik kita pindah tempat. Di sini terlalu mencolok." "Benar juga," jawab Hasebe. Kemudian Ainokoji dan Hasebe bergerak ke pojok pusat perbelanjaan. Setelah sampai, Ainokoji berkata, "Terakhir kali kita berbicara seperti ini waktu festival budaya." "Benar, Kyo. Ainokoji-kun, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini?" Ini juga pertanyaan yang aneh. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan." Melihat Hasebe yang berbicara terbata-bata, Ainokoji berpikir Hasebe bukan tidak punya sesuatu untuk diungkapkan. Tapi percakapan yang tiba-tiba membuat pikirannya kacau. Jadi dia tidak bisa menyusun kata-katanya dengan baik. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, "Aku tidak mengalami perubahan berarti, sama seperti biasanya." "Begitu ya. Belakangan ini akhirnya aku bisa sedikit tersenyum. Apakah karena aku menerima kenyataan tentang Airi saat festival budaya, atau hanya karena waktu yang berlalu? Aku tidak tahu." Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Seberapa besar pun kesedihan, luka itu akan perlahan sembuh. Seiring berjalannya waktu, kenangan sedih akan perlahan-lahan memudar. Meskipun masa lalu yang menyakitkan akan tetap menjadi kenangan, itu pasti akan meninggalkan luka yang dalam." Kemudian setelah diam sejenak, Hasebe berkata dengan ragu-ragu, "Maksudku, kedepannya itu..." Mengatakan itu, Hasebe berbicara terputus-putus. Melihat itu, Ainokoji mengambil kesempatan itu untuk sedikit menggerakkan jari telunjuk kanannya untuk memberikan tanda khusus.
Jadi yang aku maksud adalah mengatakan itu Hasebe berusaha keras untuk merangkai kata-katanya yang terpecah-pecah. Eh, Kedepannya kita bersama Miyachi dan Yukimu. Ketika Hasebe akhirnya mengatakan inti pembicaraan, seorang mendekati Hasebe. Bertemu di sini ya, Senpai. Orang itu adalah Ichika Masawa yang muncul pada saat yang tepat. Dan dia berkata lagi pada Enokoji, Senpai sudah punya pacar Karuzawa, dan sekarang mau cari pacar berpayudara besar lagi. Meskipun Masawa tahu semua data siswa di OAA, dia berpura-pura tidak tahu. Hanya teman sekelas, jawab Ainokoji. Melihat situasi saat ini, Ainokoji berpikir munculnya Ichika pasti tidak disukai Hasebe. Kemudian setelah itu Ichika berkata, aku ada perlu berbicara dengan Senpai. Apa Senpai punya waktu? Ichika mengatakan itu dengan nada bicara yang santai tapi tegas, dan Hasebe yang melihatnya membuatnya mundur. Aku permisi dulu. Kalian ngobrol saja, kata Hasebe. Mendengar itu, Ainokoji mengangguk pelan. Kemudian Hasebe berbalik dan pergi. Ichika yang melihat itu berkata, apa aku mengganggu kalian? Ya, kamu benar-benar mengganggu. Keji sekali, padahal Senpai yang memanggilku kemari, kata Ichika. Mengganggu Hasebe dengan ucapan yang agak usil, seperti yang dikatakan Ichika. Dia muncul di tengah percakapan bukan kebetulan. Saat Hasebe menyapa Ainokoji, Ichika juga melihat Ainokoji. Menyadari itu, Ainokoji memberi isyarat dengan jarinya kepada Ichika untuk datang kepadanya. Melihat itu, Ichika segera memahami maksud Ainokoji dan dia bertindak tanpa ragu. Karena itu, Ainokoji menilai Ichika memang luar biasa. Kemudian setelah itu, Ichika berkata, Senpai tidak suka berbicara dengan Hasebe Senpai? Bukan. Aku hanya tidak ingin membuang waktu untuk hal yang tidak penting, jawab Ainokoji. Senpai benar-benar dingin ya. Mendengar itu, Ainokoji diam acuh tak acuh. Ainokoji berpikir tentang apa yang dia lakukan itu terserah Ichika bagaimana dia memahaminya. Dan bagaimana Hasebe memikirkannya itu juga urusan dia. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata pada Ichika, siswa kelas 1 sepertinya sedang kerepotan menghadapi ujian khusus akhir tahun. Ya, mereka semua panik. Aku hanya menonton dari jauh. Setelah berbicara, Amasawa langsung menambahkan, hari ini aku datang ke sini bukan hanya untuk mengganggu. Waktu di perkemahan, aku mencoba menyerang Nagumo Senpai, tapi malah berakhir dengan cara yang tidak terduga. Aku datang untuk melaporkan itu. Mendengar itu, Ainokoji mengingat pernah agak penasaran dengan apa yang akan dilakukan Ichika terhadap Nagumo. Tapi karena pada akhirnya tidak ada siswa kelas 1 yang dikeluarkan, jadi Ainokoji mengabaikannya. Itu karena pada saat itu Ichika menyerah dan sekarang dia berdiri di depan Ainokoji. Kemudian setelah itu Ichika berkata, aku belum menemukan jawabannya. Tapi daripada membalas dendam pada Nagumo Senpai, aku percaya akan ada masa depan yang lebih baik. Jadi untuk sementara aku memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, aku sangat bosan. Jadi jika ada hal yang menarik, Senpai bisa libatkan aku ya, kata Ichika. Mendengar itu, Ainokoji berkata, kalau begitu gunakan waktu luangmu untuk membantuku. Tentu saja. Bantuan apa? Tanya Ichika. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Nanase Tsubasa. Anak itu kan kesatriamu, Senpai. Tanpa menyelidikinya, kamu harusnya sudah tahu banyak kan? Apa kamu mau mengancamnya? Tanya Ichika. Tidak ada niatku untuk mengancam. Hanya ingin mengetahui tujuan sebenarnya, jawab Ainokoji. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir sekarang belum bisa menentukan kata-kata yang tepat seperti musuh atau teman untuk Nanase. Kemudian setelah itu Ichika berkata lagi, kalau kamu minta bantuan, tentu saja tidak masalah. Kalau kamu mau, aku bisa bikin dia keluar dari sekolah loh. Tak perlu sampai seperti itu. Cukup kumpulkan informasi dengan tepat. Oke. Setelah meminta permintaan pada Ichika, Ainokoji berpikir, sebenarnya tidak perlu meminta bantuan Ichika untuk mengumpulkan informasi tentang Nanase. Bahkan jika harus bertindak sendiri,
Menangani Nanase, Ainokoji merasa tidaklah sulit. Namun alasan Ainokoji melakukan itu semata-mata untuk membantu Ichika lebih terhubung dengan sekolah. Karena itu bisa menjadi cara yang efektif untuk perkembangan Ichika. Kemudian setelah berpikir seperti itu, Ainokoji berkata pada Ichika, "Setelah ini aku ada janji, jadi aku pergi dulu. Kamu juga harus membantu kelasmu dalam ujian khusus akhir tahun nanti." "Kalau begitu, aku akan melakukannya." Mengatakan itu, Amasawa memberikan penghormatan dengan dramatis. Kemudian melewati Ainokoji dan dia membisikkan kata-kata, "Terima kasih, senpai." Mendengar itu, Ainokoji berkata pada dirinya sendiri, "Masih tidak bisa menipu dia ya." Mengatakan itu, Ainokoji menyadari Ichika dengan mudah menangkap niat sebenarnya darinya. Kemudian setelah mengatakan itu, Ainokoji pergi menuju ke tempat karaoke sesuai dengan nomor ruangan yang dia terima sebelumnya. Ketika sampai, Ainokoji membuka pintu. Di dalam ruangan yang sunyi, duduk seorang siswa dengan kaki yang disilang. Siswa itu hanya melemparkan pandangannya ke arah Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Tidak ada antekmu di sekitar hari ini ya?" Hahaha, pertanyaan yang tidak terduga. "Apakah kamu ingin suasana lebih ramai atau semacamnya?" Orang itu adalah Ruen yang menjawab seperti itu. "Aku hanya berpikir jika Ibuki dan Ishizaki ada di sini, suasana membosankan ini akan terobati," kata Ainokoji. Mendengar itu, Ruen tertawa cara Ainokoji menjawabnya dengan bercanda. Kemudian Ruen berkata, "Itu hal yang cukup berat untuk dilakukan saat kaulah yang mengundangku." "Itu benar," jawab Ainokoji. "Lupakan saja. Tidak masalah. Awalnya juga aku berencana untuk menghubungimu. Jadi, aku akan membiarkannya berlalu." Sambil berkata begitu, Ruen tersenyum tipis. Kemudian Ainokoji berkata, "Kalau begitu, mungkinkah kita ingin membicarakan hal yang sama?" "Ya, kalau begitu, kamu mulai bicara lebih dulu." Mengatakan itu, Ruen mendesak Ainokoji untuk mulai berbicara. Jadi, Ainokoji mulai berbicara dari pintu. "Kudengar kamu bertaruh dengan Sakayanagi." "Oh." Mendengar respon Ruen, Ainokoji berpikir Ruen mungkin sudah mengira dia akan membicarakan ujian khusus. Tapi dia tidak menyangka Ainokoji akan memulainya dari taruhan. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Yang kalah akan dikeluarkan dari sekolah. Jika begitu, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu salah satu dari kalian lagi. Jadi, aku ingin melihatmu sebelum itu terjadi." Mendengar itu, Ruen berkata, "Kalau begitu, temui Sakayanagi dulu saat masih ada waktu." "Aku memang berniat begitu, tetapi Sakayanagi mungkin akan mengatakan hal yang hampir sama," jawab Ainokoji yang berpikir. Sakayanagi mungkin juga akan berkata, "Temui Ruen sebelum dia pergi." Kemudian setelah berbincang sedikit, Ruen berkata, "Duduklah." Mengatakan itu, Ruen bertindak seolah-olah dia yang memegang kendali. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Kalau bisa, aku juga tidak ingin sungkan. Apakah kali ini kamu berniat menyiram jus anggur?" Di hadapan Ainokoji duduk Ruen. Ainokoji melihat di sebelah kanannya ada gelas kaca ungu yang aneh, dan dia berpikir gelas itu belum digunakan. "Jangan berpikir terlalu banyak. Kalau kamu ingin menghindar, pasti bisa. Jangan sembarangan menganggap aku sebagai orang dengan kekuatan super. Ada banyak situasi di mana aku tidak bisa menghindarinya," kata Ainokoji. "Seperti apa?" tanya Ruen. "Misalnya, Mengatakan itu, Ainokoji melihat tempat duduk Ruen dekat dengan pintu. Setelah melihat itu, Ainokoji berkata, "Jika aku terkena percikan saat pelayan membawa sesuatu, hanya ada satu rute yang tersisa. Jadi tidak ada cara untuk menghindarinya." Mendengar itu, Ruen tertawa, namun Ainokoji berkata, "Aku hanya bercanda. Itu tidak terlihat terlalu menarik." Setelah mengatakan itu pada Ruen, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Baiklah, lebih baik duduk dan mengikuti rencana Ruen." Tapi ketika duduk, Ainokoji merasa aneh dan canggung. Ketika dua pria dewasa duduk saling berhadapan di ruangan karaoke yang luas. Tapi setelah itu Ainokoji menghiraukan perasaan itu. Kemudian dia berkata,
Kamu benar-benar mempertaruhkan sesuatu yang besar. Jika ujian khusus kali ini berfokus pada kemampuan akademik, hampir 100% bisa dipastikan kamu akan kalah. Meskipun mencoba melakukan sesuatu di belakang layar, saat ini berbeda dengan Ichinose yang baik hati. Sakayanagi pasti akan sepenuhnya mencegahnya, kata Ainokoji. Mendengar itu, Ruen berkata, kompetisi besar tahun ini pasti akan memberikan peluang pada orang-orang yang tidak terlalu pintar. Jika sekolah ini tidak memiliki sedikit pun hiburan, tapi anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Hahaha. Mengatakan itu, Ruen menjawab dengan tersenyum. Melihat itu, Ainokoji berpikir Ruen memang tidak berniat mengambil resiko besar. Kemudian setelah Ainokoji berpikir memahami pemikiran Ruen dengan sudut pandangnya, Ainokoji melihat kecenderungan ujian khusus di akhir tahun ajaran sebelumnya tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik. Ainokoji menilai dengan pemikiran ini, Ruen yakin pihak sekolah akan memilih konten ujian yang memberikan peluang menang bagi kelas mereka. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata pada Ruen, bagaimana persiapanmu untuk ujian khusus? Apakah ada rencana untuk melakukan sesuatu di balik layar seperti yang dilakukan terhadap kelas Ichinose tahun lalu? Aku ingin memastikannya. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir ujian khusus di akhir tahun kali ini akan memberikan penalti kepada kelas berdasarkan jumlah siswa yang absen pada hari ujian. Dengan demikian, kemungkinan menggunakan metode melemahkan lawan sebelum ujian tidak sepenuhnya mustahil. Kemudian setelah mendapat pertanyaan dari Ainokoji, Ruen menjawab, aku masih mengingat peringatanmu waktu itu. Berkembanglah dengan lebih baik. Bukankah itu berarti tidak melakukan hal semacam itu? Kata Ruen. Itu benar, jawab Ainokoji. Mendengar itu, Ruen tertawa mengejek tanpa segan terhadap ucapan Ainokoji. Lalu tatapannya menjadi tajam kemudian berkata, aku akan menunjukkanmu kekuatan sejatiku kepada Sakayanagi dan kamu. Meskipun bukan gayaku, aku akan bertarung secara adil dan menghancurkannya. Mendengar itu, Ainokoji berkata, ucapanmu cukup mengesankan. Tapi jika hanya menggeretak, kamu memilih orang yang salah untuk berbicara. Kamu bilang kali ini akan adil, tapi aku tidak sepenuhnya percaya pada ucapanmu. Dan aku juga tidak akan menyampaikannya kepada Sakayanagi. Itu benar, karena itu memiliki makna, jawab Ruen. Oh, jadi ini juga berhubungan dengan kredibilitas bertarung secara langsung, kata Ainokoji. Tidak perlu memberitahu siapapun, kamu cukup tahu saja. Kalau begitu, aku mengerti, jawab Ainokoji, yang berpikir apakah Ruen akan melakukan trik atau tidak. Itu haknya, tapi ucapan Ruen tadi akan mempengaruhi bagaimana Ainokoji melihatnya dan menilainya di masa depan. Kemudian setelah itu, Ainokoji melanjutkan berbicara. Sepertinya tidak ada tekanan maupun kecemasannya. Mendengar itu, Ruen dengan ringan melambaikan tangannya menunjukkan bahwa tidak mungkin ada. Kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana konfrontasi langsung antara kamu dan Sakayanagi, kata Ainokoji. Kemudian dia berdiri dan membelakangi Ruen. Melihat itu, Ruen berkata, Ainokoji, apakah kamu akan mengikuti ujian sebagai perwakilan? Tanya Ruen. Apakah kamu sangat penasaran? Apapun yang akan kulakukan kali ini tidak masalah, bukan? Jawab Ainokoji. Mendengar jawaban itu, Ruen berkata, Ichinose biasa saja. Dalam situasi normal tidak perlu bertindak. Tapi wanita itu sekarang memancarkan aura binatang buas. Hori kita mungkin akan digigit sampai hancur. Ainokoji yang mendengar itu menganggap perkataan Ruen tidaklah bercanda. Ainokoji berpikir mungkin Ruen merasakan perbedaan Ichinose di suatu tempat. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, meski begitu, dengan kebijakan kelas saat ini, tidak ada kesempatan bagiku untuk tampil. Mendengar jawaban Ainokoji, Ruen menghela nafas bosan, dan dia berkata, lakukan sesukamu. Kekalahan kelasmu justru lebih menguntungkan bagiku. Kemudian Ainokoji pergi meninggalkan ruangan karaoke. Ketika keluar ruangan, Ainokoji berkata, untungnya tidak sampai dilempar jus. Gumam Ainokoji dengan pelan. Kemudian setelah meninggalkan tempat karaoke, Ainokoji keluar dan menghirup udara segar. Hari semakin larut, Ainokoji berpikir sudah waktunya untuk pulang. Sambil memikirkan hal itu, Ainokoji memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di perjalanan. Ainokoji ingin bertemu dengan seorang selain dari pemimpin kelas.
dan orang itu sering berada di suatu tempat. Sesampainya di area istirahat lantai 2, seperti yang diharapkan Ainokoji, dia melihat sosok target yang ingin dia temui. Dia berdiri di depan salah satu mesin penjual otomatis. Melihat itu, Ainokoji mendekati mesin penjual otomatis tersebut, dan dia memilih minuman sambil berkata, "Bagaimana dengan Sakayanagi setelah ini?" Setelah beberapa saat, orang itu berbicara sendiri. Dibandingkan dulu, frekuensi berbicara kami meningkat." Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Baguslah, meskipun hubungan membaik, kamu masih suka di sini ya? Karena aku bisa tenang. Lagi pula, aku masih belum pandai berurusan dengan orang." Orang yang mengatakan itu adalah Yamamura. Dia adalah mata-mata dari Sakayanagi. Kemudian Ainokoji berkata, "Berada sendirian sangat penting. Aku mengerti." "Ainokoji-kun datang ke sini kebetulan?" tanya Yamamura. "Aku berharap Yamamura ada di sini. Jadi aku mampir. Sebenarnya, aku ada satu hal yang ingin kutanyakan." Mengatakan itu, Ainokoji sambil berjaga-jaga. Dia sekali lagi memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Lalu mengungkapkan apa yang ingin Ainokoji ketahui. Jadi di sini tuh dia nggak diperlihatkan nih apa yang ingin dikatakan oleh Ainokoji ke Yamamura. Oke, lanjut. Mendengar kata-kata yang ditanyakan oleh Ainokoji, Yamamura terdiam sejenak, tampak memikirkan makna di baliknya. Setelah itu dia berkata, "Kenapa kamu bertanya padaku?" "Aku pikir Yamamura adalah orang yang paling tahu tentang hal ini di sekitar sini. Apakah aku salah?" tanya Ainokoji. Tidak. Bagaimana ya?" Mengatakan itu, Yamamura tampak ragu-ragu. Ainokoji yang melihat itu berpikir, jika Yamamura tidak tahu jawaban dari pertanyaannya, biasanya bisa mengatakan tidak tahu. Namun, Yamamura tampak menghindari, seolah-olah tidak mau menjelaskan. Dengan kata lain, Ainokoji berpikir Yamamura memiliki jawaban di benaknya. Memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Aku sudah punya beberapa target, tapi aku butuh bahan yang bisa memutuskan." Mendengar itu, Yamamura berkata, "Apakah ini hal yang baik bagi Sakayanagi? Atau?" tanya Yamamura. "Siapa yang tahu? Setidaknya kali ini tidak ada hubungannya dengan Sakayanagi. Aku juga tidak berniat merepotkan kelas A. Anggap saja ini sebagai masalah di luar," jawab Ainokoji. Setelah sedikit terdiam, Yamamura perlahan keluar dari bayangan mesin penjual otomatis, dan dia berkata, "Entah apakah ini akan berguna. Aku punya beberapa informasi yang mungkin bisa membantumu." Mengatakan itu, dia memutar layar ke arah Ainokoji dan memulai video. Tapi karena jaraknya dengan objek perekam cukup jauh, suaranya tidak tertangkap. Ketika Yamamura memperlihatkan video kepada Ainokoji, dia berkata, "Menurut penyelidikanku, orang ini cocok dengan pernyataan Ainokoji-kun sebelumnya. Karena video ini diambil dari jarak jauh, isi percakapan tidak diketahui. Bagaimana? Jika ini orang yang tidak relevan, aku mohon maaf." 26 Desember, pukul 7 malam, di pusat pembelanjaan Kiyaki. Dalam video, dua orang sedang berbicara dekat. Kemudian Yamamura berkata, "Apakah ini membantu?" "Tidak, ini cukup. Hebat Yamamura," kata Ainokoji. "Tidak ada yang istimewa. Aku hanya kebetulan ada di sana," kata Yamamura. Mendengar itu, Ainokoji menilai sikapnya sangat rendah hati, tetapi orang yang direkam tampaknya sangat waspada terhadap sekeliling. Merekam video hingga tingkat ini, Ainokoji merasa ini sangat mengesankan. Namun, hanya dengan satu video, Ainokoji belum bisa memastikan segalanya. Karena itu, Ainokoji merasa masih memberikan bahan yang bisa memastikannya. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata, "Informasi ini akan aku manfaatkan dengan baik. Tentu saja, aku tidak akan membicarakan hal ini tentang Yamamura," kata Ainokoji. "Senang bisa membantu," jawab Yamamura dengan menundukkan kepala. Kemudian setelah berpisah dengan Yamamura, Ainokoji sudah memutuskan siswa mana yang bisa dihubungi berdasarkan informasi tersebut. Beberapa saat setelah menghubungi, sekitar 15 menit kemudian, orang yang ditunjuk muncul dari sudut. "Maaf, sudah membuatmu menunggu, Ainokoji-kun. Karuzawa-san mengatakan kepadaku bahwa Ainokoji-kun ingin berbicara denganku." Mengatakan itu, Matsushita bertanya kepada Ainokoji, dan dia tampak agak bingung dengan situasi saat ini. "Maaf, temanmu tidak apa-apa kan?" tanya Ainokoji. "Ya, aku sudah memberitahu bahwa aku akan pergi selama 30 menit. Waktu ini cukup bukan?" tanya Matsushita. "Cukup," jawab Ainokoji. "Jadi, topik pembicaraan apa yang ingin Ainokoji-kun bahas?" tanya Matsushita.
Mendengar itu, Ainokoji berpikir Matsushita sedang curiga. Itu karena Ainokoji membuat situasi di mana hanya dia dan Matsushita yang bisa berbicara. Ainokoji menilai itu akan membuat Matsushita waspada. Jadi Ainokoji mewajarkan reaksi Matsushita saat ini. Tapi walaupun ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, Ainokoji yakin di dalam hatinya Matsushita tidak tenang. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Kamu tahu kenapa aku mengajakmu bertemu di sini? Maksudnya, selain karena aku kebetulan berada di pusat perbelanjaan Kiyaki, ada alasan lain?" tanya Matsushita. Mendengar itu, Ainokoji memang tahu dari Kei bahwa Matsushita ada di pusat pembelanjaan Kiyaki. Jadi dia mengatur pertemuan di tempat yang sama. Secara normal, Ainokoji berpikir itu wajar saja. Kemudian Ainokoji berkata, "Tahun lalu, Matsushita pernah mengikutiku dan tempat ini adalah tempat di mana kamu berhenti dan berbicara denganku." "Ah, sepertinya benar. Ya, pasti di sini." Mengatakan itu, Matsushita melihat sekeliling dan melihat tiang. Dia mencoba mengingat tempat dia bersembunyi dulu. Pada saat itu, dia bertanya tentang Ainokoji yang menjadi pemimpin ujian dan kemampuan Ainokoji. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata lagi, "Kamu pernah memberitahuku sekali, kamu ingin mengetahui kekuatanku yang sebenarnya." "Iya, aku merasa seperti sedang dibohongi," kata Matsushita. "Setelah 1 tahun berlalu, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" tanya Ainokoji. Bagaimana mengatakannya ya? Ainokoji-kun lebih aktif dibandingkan saat tahun pertama. Tapi aku masih merasa kamu belum menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, jawab Matsushita. "Benarkah?" kata Ainokoji. Kemudian Ainokoji berpikir tentang Matsushita. Berbeda dari penilaian yang hanya didasarkan pada penampilan, Ainokoji merasa Matsushita memiliki mata yang lebih tajam dalam menilai kemampuan setiap orang dibandingkan teman sekelas lainnya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Jika kamu bekerja sama denganku, mungkin kamu akan melihat aku menunjukkan lebih banyak kemampuanku." "Maksudnya?" tanya Matsushita. Mengatakan itu, Ainokoji mencoba menarik minat Matsushita terlebih dahulu. Setelah berminat, Ainokoji akan menggunakan informasi dari Yamamura untuk melanjutkan topik. Dan benar, setelah mendengar pernyataan Ainokoji, Matsushita tampak sangat terkejut. Seperti yang Mimin bilang, informasi dari Yamamura itu disensor. Jadi kayak di-skip gitu. Kemudian setelah terkejut, Matsushita berkata, "Memang ada kejadian seperti itu? Bagaimana kamu tahu?" "Maaf, sumber informasinya tidak bisa aku ungkapkan, tetapi bisa kukatakan itu bukan dari teman sekelas," jawab Ainokoji. "Lalu, bagian mana dari kejadian itu yang ingin kamu ketahui? Asalkan aku masih ingat detailnya," tanya Matsushita. "Tidak perlu mengulangi isi percakapannya. Aku sudah mengetahuinya." Mengatakan itu, Ainokoji membeberkan nama-nama yang dia lihat di ponsel Yamamura. Dan setelah Ainokoji menyebut nama-nama yang terlibat, Matsushita yang awalnya berusaha tetap tenang pun menjadi terdiam. Itu memang semua orangnya. Jadi, apa yang ingin kamu ketahui?" tanya Matsushita. Matsushita tidak merasakan ada yang aneh dalam percakapan itu. Tanya Ainokoji. Alasan Ainokoji memanggil Matsushita ada dua. Pertama, untuk mengkonfirmasi informasi dari Yamamura, karena nama-nama tersebut sesuai dengan nama teman sekelas. Jadi tidak ada masalah. Kedua, untuk menguji apakah Matsushita adalah siswa yang layak diberi penilaian. Kemudian setelah beberapa saat, Matsushita menghela nafas dan mencoba memahami alasanku memanggilnya. Kemudian dia berkata, "Sepertinya ini semacam ujian." "Siapa yang tahu?" jawab Ainokoji. Mendengar itu, Matsushita mengubah ekspresi kaku menjadi senyum. Kemudian dia berkata, "Anggap saja ini ujian. Aku akan menjawab dengan serius. Situasi saat itu masih segar dalam ingatanku. Memang ada yang aneh, baik materi pembicaraan maupun anggotanya. Semuanya terasa tidak cocok." Mengatakan itu, Matsushita mulai mengingat kejadian itu dan menceritakannya. Setelah mendengar separuhnya dan menyadari semuanya cocok, Ainokoji menghentikan pembicaraannya dengan berkata, "Itu sudah cukup." Setelah selesai membicarakan hal itu, Matsushita berkata, "Kamu bilang akan menunjukkan kemampuanmu. Bagaimana caranya?" "Jika aku memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian khusus kali ini, aku akan menunjukkan hasilnya seperti yang kau harapkan," jawab Ainokoji. "Begitu ya. Dengan Ainokoji-kun ikut, ujian khusus kali ini akan terasa lebih aman," kata Matsushita. Mendengar itu, Ainokoji berkata dengan acuh tak acuh, "Di masa depan, aku saja tidak cukup. Semua teman sekelas harus berkembang. Aku mengerti, jika suatu hari kelas kita benar-benar bersatu, mungkin kita tidak akan kalah dimanapun.
Mengatakan itu, Matsushita merespon sambil tersenyum, mengingat kejadian hari ini. Kemudian Enokoji berkata, "Pokoknya, anggap saja pertemuan hari ini tidak pernah terjadi. Kamu bisa menghubungiku kapan saja." Mengatakan itu, Enokoji berpikir meskipun pembicaraan ini hal kecil, Enokoji mempertimbangkan hal seperti ini juga merupakan faktor penting. Dan kemudian waktu pun berlalu. Saat ini malam hari pukul 10. Enokoji mendengar ketukan ringan di pintu. Mendengar itu, Enokoji membuka pintu. Dan Enokoji melihat orang tersebut tampaknya memperhatikan sekeliling. Jadi Enokoji segera mempersilahkannya untuk masuk ke kamarnya. Orang itu adalah Hashimoto dari kelas 2A. Mengenakan pakaian santai. Kemudian setelah di dalam ruangan, Enokoji berkata, "Tidak ada yang melihatnya kan, Hashimoto?" Tanya Enokoji. "Aku selalu memperhatikan sekeliling, jadi butuh waktu. Bahkan aku naik tangga untuk berjaga-jaga," jawab Hashimoto. Mendengar itu, Enokoji berkata, "Baiklah, pada waktu seperti ini, pastinya tidak ada yang senang jika melihat kedatanganmu." Itu Hashimoto sambil mengamati Enokoji dengan tatapan waspada. Melihat itu, Enokoji menilai ini adalah gerakan otomatis dari seseorang yang sangat curiga. Jadi, di sini Enokoji yang memanggil Hashimoto ke kamarnya, bukan Hashimoto yang datang sendiri. Seperti yang Enokoji katakan, dia ingin bertemu juga dengan beberapa orang selain pemimpin. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu, Enokoji berkata, "Beberapa hal sulit untuk dibicarakan lewat telepon, dan bertemu di luar juga memiliki resiko tertentu." "Ya, baiklah. Jadi, ada apa?" tanya Hashimoto. Namun sebelum menjawab, Enokoji memberikan isyarat mempersilahkannya untuk duduk. Kemudian setelah itu Enokoji berkata, "Ujian khusus akhir tahun sudah ditetapkan. Jadi aku ingin membicarakannya denganmu. Sekalian mengkonfirmasi posisi Hashimoto dalam ujian ini," kata Enokoji. "Sekolah belum mengumumkan peraturannya. Aku tidak yakin harus berbuat apa," jawab Hashimoto. "Bukan masalah bagaimana melakukannya. Aku bertanya tentang posisimu. Apakah kamu ingin menjadi rekan Ruen? Sepertinya kau pernah mengatakan itu sebelumnya." Mengatakan itu, Enokoji mengingatkan Hashimoto tentang apa yang dia katakan sebelumnya di ruangan ini. "Tidak berubah. Untuk bertahan hidup, tidak ada cara lain selain membuat Ruen menang. Tapi saat ini bukan pertanda baik. Aku berencana membantu Ruen segera setelah aturannya diumumkan. Tapi sekolah belum mengumumkan aturannya," jawab Hashimoto. "Jika Hashimoto ingin mengkhianati kelasnya, itu justru menguntungkan," kata Enokoji. "Apa?" Mengatakan itu, Hashimoto terkejut dan kebingungan. Melihat itu, Enokoji berkata untuk menjelaskan. Jika aturan ujian diumumkan, Sakayanagi bisa membuat strategi untuk memanfaatkan aturan tersebut dan menjebakmu, serta Ruen, tapi tanpa mengetahui aturannya, Sakayanagi tidak bisa melakukan persiapan. Paling tidak, Sakayanagi hanya tidak akan memilih Hashimoto sebagai perwakilan. Bagaimana mereka bereaksi di tempat ujian tidak bisa diprediksi. Mengatakan itu, Enokoji menilai ujian khusus kali ini justru merugikan Sakayanagi. Kemudian Hashimoto yang mendengar itu berkata, "Begitu ya. Ada juga sudut pandang seperti itu." Mengatakan itu, Hashimoto mengangguk penuh minat. Tetapi Enokoji merasa Hashimoto tidak sepenuhnya memahaminya. Hashimoto terlihat tidak bisa tenang dan menunjukkan ekspresi seperti mengatakan, "Cepat katakan intinya." Kemudian setelah itu Hashimoto berkata, "Kamu harus memberi aku jawaban sekarang, Enokoji. Aku sudah lama menunggu." "Kamu ingin tahu apakah aku akan pindah ke kelas Ruen?" tanya Enokoji. "Benar. Aku mengambil resiko besar dengan mengkhianati Sakayanagi. Keputusanmu untuk tetap di kelas mana akan menentukan masa depanku," jawab Hashimoto. Mendengar itu, Enokoji merasa pertanyaan Hashimoto seperti bisa mengandung kebenaran dan kebohongan. Enokoji merasa jika Ruen memenangkan ujian khusus akhir tahun, rencana Hashimoto akan berjalan dengan baik. Jika kepindahan Enokoji ke kelas Ruen terwujud, tujuannya akan tercapai. Setelah memikirkan itu, Enokoji berkata, "Bagaimana jika aku bilang tidak? Itu akan merepotkan. Kemungkinan lulus dari kelas A akan menurun drastis," jawab Hashimoto. Mendengar itu, Enokoji berkata, "Selain itu, meskipun aku belum bertanya, bagaimana dengan poin pribadi? Kelas Ruen tidak memiliki banyak dana. Biaya untuk mengajak aku dan kamu itu cukup besar." Menghadapi pertanyaan yang wajar, Hashimoto tersenyum tipis dan dia berkata, "Bukan begitu. Ruen membuat kesepakatan dengan siswa kelas 1 dan kelas 3. Sepertinya dia mengumpulkan banyak poin pribadi." "Kesepakatan?" tanya Enokoji. "Aku tidak tahu detailnya, tapi jika mereka bisa mengumpulkan uang dari kelas lain, biaya transfer 2 orang mungkin bisa tercapai," jawab Hashimoto. Mendengar itu, Enokoji berpikir jika itu benar, itu memang mungkin. Namun Enokoji merasa
Masih ada keraguan tentang seberapa jauh kata-kata Hashimoto bisa dipercaya. Ya, bahkan jika kurang sedikit uang, tidak perlu khawatir. Poin pribadi yang diberikan oleh Nagumo kali ini lebih banyak dari yang kuharapkan. Syukurlah, kata Hashimoto. Mendengar itu, Ainokoji mengingat kembali selama perkemahan. Pada saat itu, Nagumo memberikan poin pribadi sesuai taruhan dengannya. Jumlahnya mencapai 3 juta poin pribadi. Jumlah yang diberikan lebih banyak dari yang Ainokoji bayangkan, dan itu cukup mengejutkan. Dari jumlah tersebut, Ainokoji memberikan 20% yang diminta oleh Hashimoto, yang bertanggung jawab mengatur keseluruhan. Sisanya 2,4 juta, Ainokoji membagikannya ke 15 orang, dan masing-masing mendapat 160.000. Dibandingkan dengan 20 juta poin yang dibutuhkan untuk pindah ke kelas, 600.000 yang didapatkan Hashimoto hanyalah 3%. Kemudian saat Ainokoji memikirkan itu, Hashimoto berkata, "Kamu sendiri mengambil 1 juta atau 1,5 juta. Seharusnya tidak masalah. Jika itu aku pasti tidak akan sungkan. Pembagian mereka, kamu benar-benar terlalu baik." Mengatakan itu, Hashimoto menyayangkan Ainokoji yang membagi poinnya secara merata, padahal Ainokoji yang taruhan dan bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia kagum saat mengingat apa yang terjadi selama mereka tinggal bersama. Mendengar kata-kata dari Hashimoto, Ainokoji membenarkan memang di sekolah ini, poin pribadi hampir bisa melakukan segalanya. Namun meskipun demikian, Ainokoji tidak terlalu fokus pada hal itu. Ya, tidak mudah dipengaruhi oleh uang juga merupakan salah satu kelebihanmu, kata Hashimoto. Ainokoji yang mendengar merasa kata-kata Hashimoto lebih terdengar seperti celetuk daripada jawaban. Lalu Hashimoto berkata lagi, "Pada akhir pekan, aku berencana untuk tinggal di rumah. Apakah kamu punya saran untuk ujian?" Mendengar itu, Ainokoji merasa saat ini Hashimoto tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bahkan Ainokoji merasa tidak perlu memberikan saran. Berpikir seperti itu, Ainokoji hanya diam. Melihat itu, Hashimoto berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa memberiku nasihat apapun ya?" kata Hashimoto. Itu karena Ainokoji tidak berniat mengganggu pertarungan antara Sakayanagi dan Ruen. Ainokoji merasa diam saja menyaksikan adalah keputusan yang tepat. Namun juga merasa mempersiapkan diri untuk bertindak sesuai kebutuhan juga bukanlah hal yang buruk. Dan dia berkata, "Aku hanya berpikir," jawab Ainokoji. "Ternyata begitu. Kalau begitu, teruskanlah berpikir dan bantu aku dengan beberapa ide. Boleh?" kata Hashimoto yang berharap diberikan beberapa saran. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Hashimoto, kalau keadaanmu terus begini tanpa strategi baru untuk ujian khusus, mungkin kamu akan menemukan jalan buntu." Aku minta saran darimu, bukan ucapan menakutkan. Mungkin ada krisis, tapi aku akan menanganinya dengan baik, kata Hashimoto dengan wajah muram. "Dengan berbohong seperti biasa?" tanya Ainokoji. "Kebohongan juga merupakan senjata yang kuat," jawab Hashimoto. Mendengar itu, Ainokoji juga tahu itu. Kekuatan kebohongan terkadang bahkan bisa melampaui kekerasan. Ainokoji mengingat dulu dia dan Horikita juga pernah berbicara hal yang serupa. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Memang kekuatan kebohongan sangatlah kuat. Menghancurkan seseorang dengan kebohongan itu mudah. Tapi di dunia ini ada orang yang tidak bisa dikalahkan dengan cara itu. Apakah tidak akan berhasil untuk lawan kali ini?" tanya Hashimoto. "Tidak akan berhasil." Mengatakan itu, Ainokoji menilai Sakayanagi sangat waspada terhadap kebohongan. Ainokoji juga menilai Sakayanagi memiliki intuisi yang tajam. Tidak peduli seberapa pandai Hashimoto berbicara, Sakayanagi akan selalu menganggapnya sebagai kebohongan. Apalagi Hashimoto yang sudah pernah mengkhianati. Kepercayaan Sakayanagi terhadap Hashimoto sudah jatuh ke dasar. Jadi Ainokoji menilai sekarang ucapan Hashimoto tidak akan didengar sama sekali. Kemudian setelah itu Hashimoto berkata, "Ya, meskipun begitu, aku harus maju. Aku akan selalu bertarung dengan cara ini." Ainokoji yang mendengar itu merasa Hashimoto seperti menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya senjata yang bisa dia banggakan. Kemudian setelah itu Hashimoto berkata lagi, "Pikirkan lagi ya. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke kelas Ruen? Kamu ingin aku menjadi rekan Ruen? Ide ini tidak berubah kan?" tanya Ainokoji yang ingin mengkonfirmasi posisi Hashimoto. "Tidak berubah," jawab Hashimoto. "Lalu bagaimana kalau Ruen juga menemui jalan buntu? Jika dia tidak bisa menang, apa yang akan kamu lakukan? Akankah kembali ke pelukan Sakayanagi?" tanya Ainokoji. Mengatakan itu, Hashimoto diam sejenak. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Jika kamu berubah sisi berdasarkan situasi, orang-orang di sekitarmu hanya akan menganggapmu sangat menjijikan." Mendengar kata-kata itu dari Ainokoji, Hashimoto berkata dengan gelisah, "Lalu, apa yang harus aku lakukan?
Aku memang berdiri di sisi Ruen. Tapi jika ada krisis yang tidak terduga, aku tidak punya pilihan lain kan? Berlutut di hadapan Sakayanagi atau apapun itu. Aku hanya bisa memohon belas kasihan. Mendengar itu, Enokoji berkata, setidaknya jangan berbohong pada dirimu sendiri. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Mendengar itu, Enokoji mengantar Hashimoto dengan pandangan dari pintu depan sampai dia menghilang di balik pintu. Kemudian Enokoji berkata dalam hatinya, tergantung pada isi ujian. Mungkin ini adalah terakhir kali aku bertemu dengan Hashimoto. Sambil memikirkan hal itu, Enokoji bersiap untuk tidur. Dan waktu pun berlalu. Pagi hari Minggu, Enokoji tiba 10 menit lebih awal di tempat yang telah dijanjikan. Dan orang yang Enokoji temui sudah duduk di bangku panjang. Melihat itu, Enokoji berkata, "Selamat pagi." Dengan senyum, Ichinose memalingkan wajah cantiknya ke arah Enokoji. Saat Enokoji menyapanya, kemudian Ichinose berkata, "Selamat pagi, Enokoji-kun. Benarkah kamu ingin bertemu di sini?" "Maksudnya?" tanya Enokoji. "Tempat ini ramai. Kalau terlihat oleh Karuzawa-san atau orang-orang di sekitarnya, bisa menimbulkan kesalahpahaman, bukan?" kata Ichinose. "Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Kei tentang hari ini. Menyembunyikannya secara sengaja adalah kebohongan yang buruk. Semua ini hanya akan menjadi beban dalam menjaga hubungan," jawab Enokoji. Setelah Enokoji menjawab demikian, Ichinose mengangguk setuju untuk menunjukkan bahwa memang benar demikian. Kemudian setelah itu Ichinose berkata lagi, "Tentang ujian khusus, apa rencana Enokoji-kun?" Mendengar itu, Enokoji berpikir yang ingin ditanyakan Ichinose mungkin adalah posisi apa yang akan dia ambil dalam ujian tersebut. Setelah memikirkan itu, Enokoji berkata, "Saat ini, aku tidak berencana untuk ikut sebagai perwakilan." Menjawab seperti itu, Enokoji memberikan jawaban kebohongan. Namun, Enokoji merasa kebohongan adalah beban dalam hubungan. Karena itu, Enokoji berjanji tidak akan berbohong lagi. Mendengar itu, Ichinose berkata, "Begitu ya, itu kabar baik bagi kelas kami." Ichinose mengatakan itu dengan jujur, menerima jawaban Enokoji dengan menunjukkan sedikit ekspresi lega. Dan sikapnya tidak menunjukkan kecurigaan. Melihat itu, Enokoji yakin pada saat ini Ichinose tidak tahu bahwa dia akan berpartisipasi sebagai perwakilan. Setelah memikirkan itu, Enokoji berkata pada Ichinose, "Saat ini saja, hori kita mungkin akan menunjukku. Jika dia benar-benar menunjukku, tolong beri aku kelonggaran." Namun begitu Enokoji selesai bicara, Ichinose langsung memperbaiki. "Itu yang seharusnya aku katakan. Aku sebisa mungkin tidak ingin berhadapan dengan Enokoji-kun," kata Ichinose. "Meskipun kamu tidak ingin berhadapan denganku, tidak bisa dihindari kan? Karena ini adalah pertarungan antara kelas," jawab Enokoji. Mendengar itu, Ichinose segera menanggapi, "Lebih baik kita tidak membicarakan ujian khusus akhir tahun." Mengatakan itu, Ichinose tidak ingin ada yang saling menyelidiki. Enokoji yang mendengar itu berkata, "Kita adalah pihak yang akan langsung bertarung. Entah itu baik atau buruk, kita tidak perlu terlalu dalam membicarakan topik ini." "Ya, itu benar. Hari ini, aku mengajak Ichinose ke sini karena waktunya sudah dekat." "Masih ingat?" tanya Enokoji. "Tentu saja, aku tidak akan lupa. Tahun lalu di kamar Enokoji-kun, kita berbicara tentang ini, bukan?" kata Ichinose. Mendengar itu, Enokoji mengangguk untuk mengkonfirmasinya. Ichinose juga mengangguk untuk menanggapinya. Janji tersebut adalah, "Tahun depan, di hari yang sama, bagaimana kalau kita bertemu lagi seperti ini? Hanya aku dan kamu berdua. Dalam 1 tahun ke depan, kamu harus maju tanpa ragu-ragu. Kemudian bertemu denganku lagi. Kamu bisa berjanji padaku?" Itu adalah kata-kata yang Enokoji ucapkan kepada Ichinose tahun lalu. Kemudian setelah itu, Enokoji berkata, "Jika kita berdua tidak dikeluarkan pada ujian akhir tahun, tolong luangkan waktu." Mengatakan itu, dalam hati Enokoji berkata, "Kira-kira apa yang akan terdengar nanti?" Ichinose sendiri mungkin juga tidak tahu. Dalam campur harapan dan kekhawatiran, Ichinose memberikan jawaban yang jelas. "Itu pasti." Kemudian Enokoji mengangguk dan berdiri dari bangku panjang. Kemudian dia berkata, "Selanjutnya, aku akan mampir ke game. Mau ikut? Hari ini aku ada janji dengan teman-teman sekelas. Lain kali saja," jawab Ichinose. Mendengar itu, Enokoji pergi menuju ke pusat perbelanjaan di Kiyaki Mall, tempat game itu berada. Di sana, Enokoji berolahraga selama 1 jam.
Kemudian tepat 1 jam setelah Ainokoji meninggalkan game, ketika keluar dari tempat game, Ainokoji melihat seorang siswa berdiri di dekat pintu game. Dan Ainokoji merasa sepertinya itu bukan hanya kebetulan. Karena itu Ainokoji mendekat dan berkata, "Jarang bertemu di tempat seperti ini, Kanzaki?" "Iya." Kanzaki menjawab singkat, tapi pandangannya bolak-balik antara Ainokoji dan game. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Jika kamu ingin bergabung dengan game, aku bisa memperkenalkanmu." "Tidak, bukan begitu. Aku mendengar kamu ada di game, jadi aku menunggumu di sini," kata Kanzaki. Mendengar itu, Ainokoji yakin sumber informasi itu adalah Ichinose. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata, "Tidak bisa melalui telepon, apa ada yang ingin kau bicarakan langsung?" Tanya Ainokoji. "Tidak sampai harus dibicarakan. Ada rumor yang mengatakan bahwa kamu saat ini tidak akan berencana untuk ikut sebagai perwakilan. Aku hanya ingin memastikan apakah itu benar atau tidak," jawab Kanzaki. "Itu tergantung pada keputusan Horikita. Tapi untuk saat ini itu tidak ada." Mengatakan itu, Ainokoji menjawabnya dengan ambigu. Dan itu membuat ekspresi Kanzaki menjadi agak serius. Kemudian dia berkata, "Benarkah?" "Aku ingin menjawab benar, tapi sepertinya kamu tidak terlalu percaya ya," kata Ainokoji. "Tentu saja, karena kita berada dalam posisi yang harus langsung berhadapan. Jadi tidak perlu jujur. Aku tidak bisa memutuskan apakah kamu akan ikut atau tidak. Namun, Ichinose berusaha mempercayai ucapanmu." "Tidak, bisa dibilang dia sudah mempercayainya," kata Kanzaki. Ainokoji yang mendengar itu merasa kata-katanya cukup sopan, tetapi nada bicara Kanzaki juga mengandung kekuatan. Dengan begitu, Ainokoji semakin yakin bahwa sumber informasinya memang dari Ichinose. Kemudian setelah itu Kanzaki berkata, "Aku juga ingin mempercayai ucapanmu." Tapi mengatakan itu, Kanzaki terus-menerus menduga dan mencoba lebih memastikan kebenaran. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Apakah ada alasan untuk tidak bisa mempercayai ucapanku? Kamu sepertinya punya dasar untuk berpikir bahwa aku mungkin akan menjadi perwakilan." "Tidak," jawab Kanzaki dengan menyangkal demikian. Kemudian dia berpikir ulang dan mengganti jawabannya. "Hanya ada desas-desus kamu sudah setuju untuk menjadi perwakilan sejak awal, dan bukan sebagai garda depan atau garda tengah, tetapi sebagai jenderal yang akan ikut ujian." Ainokoji yang mendengar itu merasa jika rumor yang muncul hanya dia yang menjadi perwakilan, itu masih bisa dianggap sebagai rumor belakang. Namun, kata-kata Kanzaki mengandung kata kunci, jenderal. Dalam situasi yang sudah diketahui bahwa pemimpin adalah Horikita, ada rumor tentang posisi jenderal yang akan diserahkan kepada orang lain. Ainokoji berpikir rumor tersebut tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada pemicu. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Rumor itu sangat spesifik ya. Tapi tetap saja, itu hanya rumor. Saat ini, aku hanya bisa menjawab begitu." Mengatakan itu, Ainokoji terus menyangkalnya. Ainokoji berpikir, jika penyangkalan ini adalah kebohongan, itu juga didasarkan pada strategi kelas. Jadi Kanzaki pasti mengerti. Setelah mendengar itu, Kanzaki berkata, "Baiklah, jika kamu sudah berkata begitu, pasti itu hanya rumor. Namun, jika Horikita memintamu menjadi perwakilan, bisakah kamu sebisa mungkin menolaknya?" Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Permintaan yang sangat berpihak ya. Aku sangat menyadari kemampuanmu, Ainokoji. Jika kamu ikut, kelas kami tidak bisa menghindari pertarungan yang sulit. Apalagi jika Ichinose melawanmu. Mungkin dia tidak akan bisa menunjukkan kemampuan yang sebenarnya," kata Kanzaki. "Aku mengerti apa yang kamu katakan, tetapi ini bukan proposal yang bisa diterima begitu saja. Horikita meminta dan kemudian aku mempertimbangkan. Itu adalah kewajiban sebagai sesama teman sekelas," jawab Ainokoji. Mendengar itu, Kanzaki berkata, "Maaf, aku telah mengatakan sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu terima. Lupakan saja." "Tidak apa-apa, itu menunjukkan betapa kamu sangat memperhatikan ujian khusus akhir tahun kali ini," kata Ainokoji. Mendengar itu, Kanzaki berkata lagi, "Hari ini aku bertemu dengan Ainokoji hanya untuk mengatakan hal ini. Aku sedikit terlalu banyak bertanya, maafkan aku, dan terima kasih banyak. Jangan dipikirkan, kita berdua berusaha keras untuk naik ke kelas A. Itu sudah sewajarnya," jawab Ainokoji. Setelah mengatakan itu pada Kanzaki, Ainokoji berkata dalam hatinya, terlepas dari apakah cara dan arahnya benar atau tidak, Kanzaki berpikir dengan caranya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi kelasnya. Aku sama sekali tidak menyangkal niatnya.
Malah sebagai objek pengamatan, dia sangat menarik. Jika Ichinose belum mengalami perubahan signifikan, mungkin aku masih bisa mengembangkan hubungan dengan Kanzaki. Namun, lebih baik membuat rencana setelah melihat hasil ujian akhir tahun nanti. Kemudian setelah itu, Ainokoji mengantar Kanzaki, dan Kanzaki terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Dan waktu pun berlalu. Di hari yang sama, hari Minggu mendekati pukul 10 malam, mengingat Sakayanagi punya jadwal lain, Ainokoji harus menghubunginya dengan cara yang sedikit khusus. Dan ketika waktu yang ditentukan, Ainokoji menerima panggilan dari Sakayanagi di ponselnya. "Maaf mengganggu malam-malam begini. Apakah sekarang bisa berbicara?" kata Sakayanagi melalui telepon. "Iya, bisa," jawab Ainokoji. "Artinya, kamu punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengan aku?" Mendengar itu, Ainokoji berpikir Sakayanagi menebak apa yang ingin dia katakan. Tapi Sakayanagi tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya. Setelah berpikir seperti itu, Ainokoji langsung berkata ke intinya. "Kamu menerima tantangan dari Ruen yang mempertaruhkan keluarnya dari sekolah, kan?" "Oh, hal itu. Aku rasa ini hanya masalah waktu sebelum hal itu sampai ke telingamu. Dari siapa kamu mendengarnya?" "Ah, menanyakan itu sepertinya kurang elegan ya." Mengatakan itu, Sakayanagi menunjukkan sedikit rasa ingin tahu tentang sumber informasi yang Ainokoji katakan. Tapi dia langsung menarik kembali kata-katanya. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, "Dari sudut pandang kelas A dan dari segi perlindungan poin, ini syarat yang sangat berat." Ainokoji mengatakan itu karena saat ini Arisu berada di kelas A, dan dia memiliki poin perlindungan. Namun dalam syarat itu, poin perlindungan tidak diizinkan. Maka dari itu, Ainokoji mengatakan ini syarat yang sangat berat. "Oke, lanjut." Kemudian Sakayanagi yang mendengar itu berkata, "Dari segi syarat, mungkin memang begitu. Tapi aku tidak mungkin kalah dari Ruen-kun. Tindakan seperti itu bisa dibilang menggali kuburannya sendiri." Mendengar itu, Ainokoji merasa meski posisi berbeda, Sakayanagi mirip dengan Ruen. Lalu Sakayanagi berkata lagi, "Apa kamu khawatir padaku? Itu sebabnya kamu menelponku seperti ini? Seharusnya tidak demikian, bukan?" "Apa kamu perlu aku khawatirkan?" tanya Ainokoji. "Tentu tidak. Kamu hanya perlu menyaksikan hasil pertarungan ini," jawab Sakayanagi yang di ujung telepon terdengar suara tawanya. Lalu terdengar suara menguap kecil. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Sudah waktunya tidur ya?" "Memang, hari ini aku sudah sibuk sejak pagi," jawab Sakayanagi. "Apakah lebih baik kita akhiri panggilan ini?" tanya Ainokoji lagi. "Jangan mengatakan hal yang membuat sedih seperti itu. Aku sudah bersiap untuk rasa kantuk." "Persiapan?" tanya Ainokoji. "Aku sudah mandi, menggosok gigi, dan mengganti baju tidur. Aku sekarang sudah berbaring. Jadi setelah panggilan ini selesai, aku bisa langsung tidur," jawab Sakayanagi. "Memang benar persiapan yang matang," respon Ainokoji yang mendengar kata-kata Sakayanagi. "Iya, jadi jika kamu ingin berbicara lebih lama, aku sangat menyambutnya." Mendengar itu, Ainokoji merasa Sakayanagi menganggap kata-katanya sebagai lagu pengantar tidur. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, "Kamu sepertinya sudah bertemu dengan Ruen-kun dan Ichinose juga." "Aku tidak menyadari Yamamura mengikutiku. Memang hebat dia," jawab Ainokoji. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata, "Ngomong-ngomong, ujian khusus kali ini, apakah Ainokoji-kun akan berpartisipasi sebagai perwakilan?" "Maaf, tidak bisa aku katakan. Sumber informasi kebanggaanmu berkata apa?" "Untuk kelasmu dan kelas Ichinose yang tidak bertarung langsung denganku, kali ini aku tidak terlalu memperhatikannya," jawab Sakayanagi. Mendengar itu, Ainokoji mendapatkan informasi bahwa dia menjadi jenderal. Hanya bocor di pihak Ichinose dan tidak bocor di pihak Sakayanagi. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Ruen sudah dalam posisi siap tempur, tapi kamu masih seperti biasanya." Mengatakan itu, Ainokoji hendak memuji Sakayanagi dengan hati yang tenang. Namun, jawabannya mengejutkan. Apakah itu sama seperti sebelumnya? Sulit untuk mengatakannya. "Bukankah begitu?" tanya Ainokoji. "2 hari ini, aku mencoba hal baru, yaitu bertemu dan berbicara secara pribadi dengan teman sekelas. Jika aku yang dulu, pasti tidak akan melakukan tindakan seperti itu," kata Sakayanagi. Mendengar itu, Ainokoji sudah mengenali karakter seperti apa Sakayanagi. Sakayanagi biasanya terlihat bersama dengan orang-orang seperti Kamuro, Hashimoto, dan Kito sebagai pengikut. Bisa dikatakan bahwa Sakayanagi tidak percaya manusia pada dasarnya, dan Ruen juga memiliki kecenderungan serupa. Namun saat ini Sakayanagi mencoba dekat dengan teman sekelasnya.
Setelah memikirkan itu, Enokoji berkata, "Kenapa kamu ingin bertemu pribadi dengan teman sekelas? Meskipun aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, seharusnya tidak mungkin hanya membahas strategi ujian akhir tahun kan?" Tanya Enokoji. "Ya, itu tidak ada hubungannya dengan ujian. Jadi itu masalahnya." Mengatakan itu, Sakayanagi merenung. Kemudian setelah beberapa saat, dia mengubah cara bicaranya dengan berkata, "Kalau saja aku lebih mengenal Masumi-san, aku juga bisa lebih mengenal Yamamura-san. Mungkin perasaan yang seharusnya tidak perlu inilah yang mendorongku bertindak seperti ini." Mendengar itu, Enokoji berkata dalam hatinya, "Sudah terlambat untuk menyesal. Bahkan jika ingin berbicara dengan Kamuro yang sudah keluar, itu tidak mungkin lagi." Mengatakan itu, Enokoji berpikir dan berkata dalam hatinya, hubungan Sakayanagi antara Yamamura yang hanya sebatas kepentingan bersama, kini berubah. Sebagai teman, mereka maju bersama. Dengan demikian, mereka bisa memperdalam hubungan tanpa penyesalan. Begitu juga dengan teman sekelas lainnya. Bagaimana hubungan ini akan berubah atau menghilang masih belum diketahui. Dari sudut pandang ini, akan ada keinginan untuk lebih mengenal teman saat ini. Perubahan inilah yang membuat Sakayanagi sendiri bingung. Seharusnya seperti itu. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, "Sejujurnya, aku tidak merasa perasaan ini bisa meningkatkan efisiensi. Sebaliknya, aku melakukan tindakan yang kurang produktif. Tapi aku memutuskan untuk melakukannya. Sangat tidak seperti diriku, kan?" "Iya, memang tidak seperti dirimu," jawab Enokoji yang menilai Sakayanagi selalu memiliki ekspresi lembut. "Tapi orang seperti ini terpengaruh oleh Kamuro dan Yamamura, dan hal-hal sebelumnya mulai berubah." Kemudian saat Enokoji memikirkan itu, Sakayanagi berkata, "Penyebabnya adalah kamu. Enokoji-kun, kamu yang mengubahku." "Tidak sepenuhnya, tapi sebagian ada hubungannya denganku," jawab Enokoji. Mendengar itu, Sakayanagi berkata lagi, "Mengapa kamu ingin membantuku dan Yamamura-san kembali bersama? Jika bukan karena itu, aku akan tetap menjadi diriku." Mengatakan itu, Enokoji mengutarakan maksud dari pemikiran Sakayanagi, seolah-olah itulah yang ingin dikatakan Sakayanagi. Namun setelah itu, Enokoji menjawabnya dengan berkata, "Karena kesalahanku, Yamamura terluka dengan cara yang tak terduga. Jadi aku hanya memperbaikinya dengan cara yang jelas. Meski kamu ingin penjelasan lebih dalam, aku tidak bisa memberikannya." Enokoji mengatakan itu karena ia merasa bersalah terhadap Yamamura. Enokoji tahu sebagai mata-mata pribadi Sakayanagi, Yamamura yang kehadirannya tipis menjadikannya sebagai senjata. Tapi Enokoji telah merusak itu. Jadi Enokoji berpikir memang seharusnya bertanggung jawab. Namun Enokoji merasa menjelaskan alasan kepada Sakayanagi sekarang akan menjadi absurd. Kemudian setelah Sakayanagi mendengar alasannya, dia berkata, "Jadi begitu. Aku sempat berpikir apakah Enokoji-kun melakukan ini semata-mata karena kebaikan. Tapi ternyata aku salah. Ada alasan yang cukup jelas. Jangan. Lebih baik anggap ini sebagai kebaikan. Bolehkah aku menarik kembali kata-kataku tadi?" kata Enokoji. "Tidak bisa," jawab Sakayanagi dengan tawa, dan dia perlahan terdengar mengantuk. Sebelumnya, Sakayanagi selalu berbicara dengan suara tenang, seperti biasanya. Enokoji merasa bisa saja mengakhiri panggilan ini. Namun Sakayanagi masih terus berbicara. "Enokoji-kun, kamu telah melakukan hal yang berlebihan," kata Sakayanagi. "Kamu mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahanmu, tapi kamu harus tahu bahwa ini bukan hal buruk. Jika memang berlebihan, kamu bisa menekan perasaan baru ini dengan paksa. Sakayanagi pasti bisa melakukannya," kata Enokoji. Mendengar itu, Sakayanagi berkata dengan ragu, "Memang, tapi mungkin seperti itu masalahnya. Perasaan yang belum pernah dihadapi, hadapilah dengan hati. Dengan begitu, kamu akan melihat sisi dirimu yang sebelumnya tidak kamu sadari," jawab Enokoji. "Sama seperti kamu membuat Karuizawa-san dan Ichinose-san jatuh cinta padamu. Kamu menerobos masuk ke dalam hati orang lain, menginjak-injak mereka, lalu membuat mereka terlahir kembali. Tapi intinya, kamu lebih keras kepala daripada aku. Sulit untuk berubah. Itu juga pesona." Mendengar itu, Enokoji berkata, "Aku anggap itu pujian. Ada hal lain. Tidak terkait Yamamura. Saat ujian di Pulau Tak Berpenghuni, aku berhutang padamu sesuatu. Ingat?" Kemudian setelah mengatakan itu, Enokoji berpikir sudah waktunya mengatakan tujuannya menghubunginya. "Tentang hasil besok, apakah kamu atau Ruen yang menang? Aku tidak akan memihak. Aku memperkirakan peluang menang 50% sama rata," kata Enokoji.
Mendengar itu, Sakayanagi memahami kata-kata Enokoji, dan dia pun berkata, "Jadi jika aku kalah, kamu tidak akan punya kesempatan untuk membayar hutangmu." "Benar. Jadi aku ingin mengkonfirmasi. Jika perlu, aku bisa membayarnya sekarang," kata Enokoji. "Kamu bisa membayarnya saat kita kelas 3 nanti." Setelah menjawab seperti itu, Sakayanagi kembali menguap. Enokoji yang menyadari itu, dia berkata, "Sepertinya sudah saatnya mengakhiri panggilan. Apakah sudah selesai bicara?" "Kalau aku masih ingin berbicara lebih lama," kata Sakayanagi. "Hari ini sudah cukup. Kondisi pemimpin dari setiap kelas sudah jelas." Mendengar itu, Sakayanagi berkata, "Oh, begitu ya. Maka setelah menghadapi ujian akhir tahun, kita bisa santai minum teh bersama. Setelah mengalahkannya, giliranmu yang akan menjadi lawanku di kelas 3 nanti." Sakayanagi mengatakan itu disertai menguap. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, bisakah Enokoji-kun yang menutup panggilan ini? Aku ingin tidur dalam kondisi pikiran yang sangat tenang. Selamat malam." Setelah Sakayanagi mengatakan itu, Enokoji mengakhiri panggilan. Kemudian dia melepas pakaiannya dan berganti baju tidur. Kemudian setelah selesai, Enokoji memikirkan kembali pengamatannya setelah bertemu dengan Sakayanagi dan Ruen. Enokoji menilai Ruen dan Sakayanagi keduanya sudah siap dalam menghadapi ujian akhir tahun. Setelah memikirkan itu, Enokoji berkata dalam hatinya, "Salah satu dari mereka besok akan kalah, lalu keluar dari sekolah. Aku hanya akan menyaksikan hasilnya dan mengamati semuanya. Itulah yang benar. Namun, jika berbicara dengan jujur, hasil yang aku inginkan ada di pihak mana? Meskipun enggan memikirkannya, aku punya jawaban yang jelas di dalam hati. Lebih berharap siapa yang menang? Sebelum bertemu dengan keduanya, jawabannya sudah jelas." Sampai di sini dulu video part kedua video ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.